Oke, jadi di sini saya akan membuat sebuah gal line, dan fungsi gal line ini memperlakukan setiap pasangan vertex sebagai garis independen. Setiap dua vertex akan digambarkan sebuah garis. Nah, dan setelah itu kita bakalan masuk pada videonya ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa melihat video saya. Kalian harus menyiapkan sebuah aplikasi dan kita klik OK. Setelah itu bagian kiri pojok kita menekan file, terus new. Terlihat setelah new langsung kita masuk pada project ya teman-teman. Dan setelah kita project, kita masuk pada console application. Setelah itu di sini kita bisa mengubah nama, dan teman-teman lihat di sini saya akan mempraktekannya. Nah, UTS Project. Nah, sini teman-teman kan udah lihat. Setelah kita pas masuk, nah tampilannya akan muncul gini. Langsung kita harus menyimpan lagi, dan di sini saya bakal membuat sebuah folder baru. Kita lihat dulu videonya. Nah, di sini saya udah mau membuat folder baru untuk menyimpan hasil codingan saya ini teman-teman. Dan sebelumnya itu saya sebenarnya udah menyiapkan hasil codingannya, dan sini saya akan copy aja, dan codingan awal ini kita bakalan hapus ya teman-teman. Nah, udah. Dan setelah itu kita masuk pada UTS project dan project application. Nah, dan sebelum pada saat kita masuk di sini, teman-teman seharusnya udah menginstal OpenGL ya, dan pasrah nanti bisa jalan programnya nih. Nah, setelah itu kita masukkan di sini lopeng L32, Lfreeglue, dan Lglue 32 ya teman-teman. Setelah itu kita klik OK. Bentar ya, kita bisa lihat hasil programan saya ini. Jadi gue bikin itu yang tadi, fungsinya yang tadi saya udah sebut itu. Fungsinya memperlakukan setiap pasangan vertex sebagai garis independen. Setiap dua vertex akan digambar pada sebuah garis ya teman-teman. Nah, dan di sini langsung kalian bisa lihat gal vertexnya ini min 100, min 0, min 7, 70, min 70, 70, 0, 100, 0, 100, 70, 70, 70, 70, 100, 0, 100, 0, 70, 70, 70, 70, 0, min 100, 0, min 100, min 70, min 70, min 70, min 70, 100, 0, 0 ya gengs. Nah, setelah di sini pas udah jalan, teman-teman lihat di sini ada glut display mode, glut depth, glut single, glut r gemba. Nah, ini kita udah lihat ini dari program yang saya udah siap ini, dan di sini saya bakalan langsung run ya teman-teman. Saya tidak mau bicara panjang lebar lagi. Setelah itu kita pas run, save.
Nah, dan sesuai seperti fungsinya ya teman-teman. Sini kita bisa lihat. Oke, ini video singkat aja dari saya, dan teman-teman selamat menonton. Oke ya teman-teman, di sini saya bakalan membuat sebuah GL point. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tadi codingan awal saya udah hapus, dan di sini saya udah menyiapkan codingannya dan saya udah copy paste ulang lagi di program C++. Nah, di sini teman-teman bisa lihat program yang saya buat. Nah, dan di sini ada GL vortex dan GL color ya. Jadi GL color ini adalah GL warna. Nah, di sini kalau kita buat GL color ini, kita akan menampilkan seperti warna-warna pada dia punya tiap vertex. Misalnya warna hijau yang saya minta warna merah sama biru ya teman-teman. Nah, terus di sini saya bakalan compile and run, dan kita bakal lihat hasilnya ya teman-teman. Dan sebelumnya itu kita save lagi. Dan ternyata di sini tidak berhasil. Di sini error ya. Kita bisa lihat pada dia punya tampilan di bagian bawah sekali ya teman, bagian pojok bawah. Dan di sini saya bakalan periksa lagi dia punya sintaks parameternya ya teman-teman. Di sini masuk pada project, kita lihat pada parameternya. Oh, yang salahnya di sini bukan L3 tapi lopeng L32 ya teman-teman. Nah, setelah itu kalau udah selesai langsung kita oke. Nah, dan sudah pada saat kita oke, kita run kembali ya teman-teman. Dan pada saat kita run kembali, hasilnya gimana? Nah, ternyata berhasil hasil codingan saya ya teman-teman. Berhasil sekali. Dan setelah itu kita lihat lagi, GL colornya udah muncul ya. Nah, berarti kan di tiap vortexnya itu ada warna hijau, merah, sama biru, dan berhasil ya teman-teman. Oke. Oke ya teman-teman, jadi di sini saya akan membuat G-line strip. Jadi G-line strip ini fungsinya tidak beda jauh dengan G-line. Nah, di sini saya sudah menyiapkan programnya dan saya langsung copy aja pada program C++ ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat hasil program saya ini. Jadi di sini saya jelaskan lagi untuk dia punya apa? Untuk G-line strip ini fungsinya ini dasarnya adalah untuk menggambar suatu garis yang menyambung dengan setiap titik ujung garis menyambung membentuk garis selanjutnya, kemudian titik lainnya menyambung lagi garis di ujungnya. Ini biasanya digunakan untuk menggambar animasi game berupa rumput ya teman-teman. Nah, dan di sini saya meminta samunya saya membuat agar bisa menampilkan empat G-lines ya teman-teman, yaitu ada persegi dan segitiga juga ya teman-teman. Ada 4. Di sini teman-teman bisa lihat kode saya. Dan di sini juga ada gel color. Jadi gel color ini agar kita bisa mewarnai tiap vortexnya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat pada punya saya ini. Nah, di situ ada dia punya gel vortexnya ada 100, ada 10, ada min 70, ada 0. Langsung di sini saya run ya teman-teman. Dan pada saat saya run ya teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, jadi dan langsung muncul ya teman-teman. Compile-nya langsung mengeluarkan tampilannya ada persegi ya teman-teman. Oke, ini aja dari saya dan kita lanjut pada line loop ya teman-teman.
Oke ya teman-teman, jadi di sini saya akan membuat build line loop. Nah, di sini saya sebenarnya udah menyiapkan hasil codingannya dan saya langsung kopas aja ya teman-teman. Karena di sini saya tidak bisa menjelaskan dia punya secara keseluruhan. Saya cuma hanya bisa menjelaskan sebagian. Jadi kita nanti masukkan metode void-nya itu void draw untuk bisa menjalankan dia punya codingannya itu untuk pembukaan program. Terus di sini ada gel color di sini agar kita bisa menambahkan warna. Terus setelah itu teman-teman jangan lupa untuk menginstal OpenGL ya agar programnya ini bisa jalan ya teman-teman. Nah, dan sekarang saya bakalan lihat hasilnya gimana. Nah, dan hasilnya di sini kita lihat ada yang salah di tampilannya ini. Sebenarnya salah itu pada sintaksnya itu bukan dikasih tanda bug ya, tapi harus tanda titik di atas sama koma di bawah ya teman-teman. Nah, dan fungsi dari line loop itu dasarnya digunakan untuk menggambar garis yang terhubung. Artinya line loop digunakan untuk membuat garis, menghubungkannya dengan garis lainnya dan garis terakhir terhubung dengan garis pertama. Jadi fungsinya itu ya teman-teman. Yang tadi saya udah jelaskan ya teman-teman dari fungsi line loop itu teman-teman. Nah, ini video singkat aja dari saya dan mohon maaf sekali karena saya tidak bisa menjelaskan keseluruhan fungsinya. Mungkin di video berikut saya bakalan menjelaskan.